Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan pengetahuan kuantitatif untuk persiapan UTBK. Oke, kita mulai mengerjakan soal yang pertama tentang matriks. Ya, kita ditanya berapa nilai K ya yang memenuhi persamaan. Oke, kita perhatikan di sini K-nya ada di baris pertama, kolom pertama. Ya, jadi untuk mengerjakan soal ini kita jadikan satu matriks dulu. Ya, penjumlahan dua matrik ini kita jumlah menjadi 0 tambah K, kemudian 0, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 4, ya 4 tambah 0, 4. Nah, kemudian kita kalikan dia dengan matriks min 1, 0, 3, 1. Hasilnya adalah di ruas kanan ya 1, 3, 8, 4. Nah, seperti ini. Karena pertanyaannya hanya K, berapa nilai K, maka kita cukup cari yang ada K-nya. Nah, K ada di baris 1, kolom 1. Ya, katakanlah yang namanya perkalian matrik ini kan baris kali kolom. Ya, baris kali kolom. Jadi, untuk lebih efisiennya, kita kalikan saja baris 1, kita kali dengan kolom 1. Kalau kita kalikan dengan kolom 2, nanti 0K jadinya. K-nya hilang. Jadi, kita gunakan baris 1 kali kolom 1, maka nanti hasilnya adalah ini, baris 1 kolom 1. Coba kita kalikan, jadi K dikali min 1 jadi min K tambah 3 kali 3 ya 9. Ini hasilnya adalah ruas kanan 1 ya, posisi di baris 1 kolom 1. Maka kita peroleh min K sama dengan minus 8, maka K nya sama dengan 8. Nah, dapat nilai K 8, maka kita pilih opsinya B untuk soal nomor pertama ini. Nah, jadi ingat dalam mengerjakan soal ini nggak mesti kita harus mengerjakan perkalian dua matriks ini, baris 1 kali kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, nggak perlu. Ya, kita cukup cari mana posisi K-nya, K-nya ada di baris 1 kolom 1, maka kita cukup kalikan baris 1 dengan kolom 1 saja ya, untuk soal nomor 1 untuk lebih efisien atau hemat waktu. Nah, itu untuk pembahasan soal pertama. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2 ya. Kita diberikan bilangan bulat A, B, dan C. Ya, didefinisikan bahwa kurung siku A, B, C ini sama dengan operasi 2 kali A ini angka yang pertama, dikali B min C. Jadi angka kedua dikurang angka ketiga. Sehingga ketika ada pertanyaan 3, 4, 5 dalam kurung siku ya, 3, 4, 5, maka 3 ini bertindak sebagai A, 4 ini B, 5 ini C. Maka hasilnya menjadi 2 kali 3 ya, dikali dengan 4 kurang 5. Ya, jadi sama dengan 6 dikali min 1. Nah, maka jawabannya adalah minus 6 untuk soal nomor 2. Jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan bahas soal nomor 3. Seorang ibu membuat program belajar peduli di rumah bagi anaknya setiap Senin, Rabu, Jumat. Oke, Senin, Rabu, Jumat. Ya, dalam satu minggu hanya Senin, Rabu, Jumat. Informasi nilai hadiah untuk kegiatan tersebut sebagai berikut. Nah, ini nilai hadiah per jam. Ya. Jika dalam satu hari anak tersebut harus melakukan kegiatan minimal ya, satu hari minimal 4 jam syaratnya ya. Jadi satu hari harus 4 jam dan wajib membersihkan rumah minimal 1 jam. Jadi contohnya katakanlah Senin ya, membersihkan rumah 1 jam, maka sisanya 3 jam boleh bantu orang tua, 2 jam nolong adik atau kakak 1 jam. Atau boleh juga membersihkan rumah 2 jam ya, sisanya bantu orang tua atau adik. Atau bisa juga 4 jam digunakan untuk membersihkan rumah. Yang jelas dalam satu hari itu harus ada 1 jam, minimal 1 jam membersihkan rumah. Nah, pertanyaannya adalah minimum ya, total hadiah yang diperoleh dalam 1 minggu ya. Jadi Senin, Rabu, Jumat ini kalau di total ya, hadiahnya minimal akan diperoleh berapa oleh anak tersebut. Oke. Nah, di sini karena pertanyaannya minimal, jadi kita harus cari di antara pendapatan ini dari Senin, Rabu, dan Jumat yang terkecil. Ya, yang terkecil.
Oke, kita coba. Ya, kita coba. Ini daftar upahnya. Katakanlah di hari Senin. Kita lihat hari Senin paling kecil upahnya adalah menolong adik. Nah, agar mendapatkan upah paling kecil, maka menolong adik atau kakak ini paling banyak jamnya. Ya. Nah, jadi kita membersihkan rumah karena harus, maka kita bikin dari Senin ini. Untuk yang hari Senin, ya, hari Senin cukup 1 jam saja, ya, membersihkan rumah. Nah, maka ditambah 3 jam sisanya kita gunakan untuk menolong adik, ya, 5.000. Nah, maka hari Senin dia akan mendapatkan upah sebesar 10.000 tambah 1.500, ya, 10.000 tambah 15.000, ya, 10.000 tambah 15.000, jadi 25.000, ya, upah minimum di hari Senin. Kalau hari Rabu, ya, di hari Rabu upah minimumnya kita lihat paling kecil upahnya adalah membantu orang tua. Nah, karena membersihkan rumah wajib, maka cukup 1 jam saja untuk membersihkan rumah dengan upah 15.000. Maka 3 jamnya kita gunakan untuk membantu orang tua, ya, upahnya 5.000 di hari Rabu. Jadi 15.000 tambah 15.000, ya, maka totalnya 30.000 untuk di hari Rabu upah minimumnya. Ya, ini upah minimum, kita kasih keterangan ya, upah minimum. Nah, kemudian yang terakhir hari Jumat. Nah, kita lihat upah hari Jumat. Paling kecil adalah membersihkan rumah. Nah, ini paling kecil membersihkan rumah. Ya, upah minimumnya membersihkan rumah. Maka bisa kita gunakan 4 jamnya seluruhannya dalam satu hari itu membersihkan rumah agar mendapatkan upah minimum. Maka kita peroleh di hari Jumat itu upah minimum yang mungkin adalah 20.000. Nah, sehingga dalam 1 minggu apabila kita jumlahkan upah minimumnya, ya, upah minimum dalam 1 minggu, ya, 1 minggu atau 1 pekan itu sama dengan 25.000 tambah 30.000 tambah 20.000, ya, jadi sama dengan 75.000. Nah, ini upah minimumnya. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 3. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Faktor persekutuan terbesar, jadi FPB setiap dua bilangan. Nah, di antara bilangan asli A, B, dan C adalah 1. Nah, ini maknanya adalah ketiga bilangan ini relatif prima atau saling prima, ya, relatif prima. Jadi hanya bisa dibagi dengan angka 1, ya. Ya, serentak hanya bisa dibagi dengan 1. Enggak ada lagi angka lain selain 1 yang bisa membagi serentak AB atau AC atau BC, gitu ya. Nah, informasi pertama, B kali C sama dengan 56. Nah, kita akan cek di sini, ya. Nah, B kali C sama dengan 56. Ya. Kemungkinannya apa aja B kali C sama dengan 56? Ya. Kita coba, ya. B kali C 56 bisa jadi B-nya 1 atau B kali C kita nggak tahu mana B mana C, ya. Jadi 1 kali 56, ya. Bisa juga 2 dikali 28, bisa juga 4 dikali 14, bisa juga 7 dikali 8. Nah, ini ya kemungkinannya. Tapi coba kita lihat yang mana yang relatif prima. 2 dengan 28 ini tidak relatif prima. Ya, kenapa? Karena bisa dibagi 2 masing-masing. Ya, jadi nggak mungkin 2 dengan 28. 4 dengan 14 juga tidak relatif prima. Ya, kenapa? Karena 4 dan 14 bisa dibagi 2. Ya, sama-sama bisa dibagi 2. Jadi kemungkinan kalau nggak 1, 56 dan 78. Nah, tapi di sini ada informasi B kurang dari 10. Ya. Coba kita umpamakan, ya. Berarti B-nya adalah 1, C 56. Jadi coba kita gunakan ini. Kalau seandainya B-nya 1, C-nya 56, maka akan kita cari nilai A, ya, dengan memanfaatkan informasi A tambah C sama dengan 2B. Ya, A tambah C sama dengan 2B. Jadi di sini kita punya A sama dengan 2B minus C, ya. Maka dapatlah A-nya sama dengan 2 kali B, 2 dikurang 56. Ya, jadi minus 54. Nah, ini mustahil, ya.
Jadi ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena A-nya harus positif. Nah, di sini kasih keterangan bilang asli A-nya. Jadi nggak mungkin untuk yang kondisi 1 kali 56. Jadi kemungkinannya adalah 7 dengan 8. Nah, 7 dengan 8 bisa jadi B-nya 7, ya, C-nya 8. Atau mungkin sebaliknya nanti ya. Nah, kita coba dulu B7, C-nya 8. Maka berapa A-nya? Kita gunakan rumus ini, A sama dengan 2B min C. 2B 14 kurang 8, ya 6 berarti A-nya. Nah, kita perhatikan di sini ya. Ya, B7, C8, ya, A-nya 6. Oke, yang ini tidak mungkin juga ya. Untuk yang B7, C8, A-nya 6. Nah, ini A dengan C tidak relatif prima karena sama-sama bisa dibagi 2. Ya, jadi tidak mungkin. Nah, sehingga coba kita gunakan kebalikannya ya. B-nya 8, C-nya 7. Maka A-nya sama dengan 2 kali B min C. 2 kali 8 kurang 7. 16 kurang 7, 9. Oke, B angka 7, 8, dan 9 ini relatif prima. Ya, ini memenuhi. Ya, jadi yang memenuhi adalah A-nya 9, B-nya 8, C-nya 7. Nah, sehingga pernyataan pertama, jumlah ketiga bilangan adalah ganjil. Coba kita buktikan ya, A tambah B tambah C, apakah ganjil? Ya, 7, ya, 9 tambah 8 tambah 7. Nah, 24 ya, 26 ya. 16 tambah 8, 24. Nah, ini genap, berarti salah ya. Salah berarti satu ini. Satu salah dengan opsi seperti ini, pasti 3 juga salah. Gitu ya. Oke, kita coba cek yang 2. Jumlah 2 bilangan terkecil adalah ganjil. 2 bilangan terkecil ganjil. Berarti yang terkecil 7 dan 8. Ya, 7 tambah 8 sama dengan 15. Oke, sesuai. Nah, 2 benar. Nah, kalau 2 benar, nggak mungkin hanya 2 doang yang benar. Di sini ada opsinya 2 dan 4, maka pasti 4 juga betul. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 5. Ini tadi untuk nomor 4 ya, nomor 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini tentang barisan aritmatika. Ya, suku pertamanya 6, suku keduanya 9, suku yang ketiganya 12. Maka kita bisa tentukan di sini suku pertamanya 6, beda antar sukunya adalah 3. Nah, maka pernyataan berikut yang benar adalah, oke, yang pertama kita buktikan. Suku ke-11 lebih kecil dari 40. Suku ke-11 kita cek dulu. Suku ke-11 berarti kan A tambah 10B ya, sama dengan A-nya 6 tambah 10 kali B, B3 jadi 30. Sama dengan 36. 36 kurang dari 40. Ya, berarti pernyataan pertama benar. 1 benar, pasti 3 juga benar. Ya. Kita lanjut ke opsi kedua. 3 kali suku kelima sama dengan suku ke-15. 3 kali suku yang kelima apakah sama dengan suku yang ke-15? Coba kita cek ya. Berarti 3 kali A plus 4B ini sama dengan A plus 14B. Jadi 3A tambah 12B sama dengan A plus 14B. 3A dikurang A menjadi 2A sama dengan 14B kurang 12B menjadi 2B. Nah, jadi A sama dengan B. Apakah benar A sama dengan B? Tidak ya, A-nya 6, B-nya 3. Berarti yang kedua salah. Kalau 2 salah, ya pasti dengan satunya benar, pasti 4 juga salah. Karena nggak ada opsi 1, 3, dan 4. Ya gitu ya. Nah, maka kita pilih opsinya adalah 1 dan 3. Jadi yang B untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ya, di sini diinformasikan M adalah himpunan pekerjaan. Notasi M panah P kecil, M besar panah P kecil, diartikan pekerjaan P hanya dapat dilakukan secara langsung ya, setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan dari M. Jadi untuk kita bisa mengerjakan P, maka kita selesaikan dulu pekerjaan M, gitu ya. Nah, kita punya informasi ini. Nah, informasi ini bisa kita tuliskan ya.
himpunan kosong ke 1, ya, himpunan kosong ke 1, ya, terus juga himpunan kosong juga ke 2, ya, kemudian sudah nggak ada lagi himpunan kosong, hanya 1 ke 2 dong ya. Jadi syarat untuk mengerjakan 1 dan 2 himpunan kosong. Setelah itu, nah setelah kita mengerjakan 1 dia ke 6, ya, ke 6. Sementara 2 bisa ke 3, ya, bisa lanjut ke 3. Kemudian 2 juga bisa ke 6, ya, 2 juga bisa ke 6. Nah, seperti ini. Kemudian 3, 4, 5, ya, 3 ke 4, 5 ke 4, 6 ke 4, ya. Jadi 4 ini yang paling akhir sepertinya ya. Jadi 3 ke 4, ya, 6 ke 4, 5 juga ke 4. Nah, tapi kita lihat sini 6 ke 5 ya, 6 ke 5, ya, 5 ke 4. Nah, seperti ini. 1, 2 ke 6. Nah, ini informasi yang diberikan ya, trayeknya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya urutan penyelesaian pekerjaan agar dapat melakukan pekerjaan 4. Kita perhatikan. Ya, untuk mengerjakan pekerjaan 4, ya, kita bisa lihat dari opsi ini, 1, 3, 4, betul tidak? 1 enggak ke 3, ya. Dari 1 hanya ke 6. Jadi ini pernyataan yang 1 salah. 1, 3, 4 salah. Pernyataan 2, 1, 6, 4. Dari 1 ke 6, 6 ke 4, betul ya. Nah, tanpa kita nggak perlu kita cek kembali, untuk 4 pasti betul. Karena 2 betul, maka 4 betul. 1 salah, 3 pasti salah. Gitu ya. Maka yang benar adalah 2 dan 4. Maka kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Petani menanam cabai di lahan berbentuk persegi. Jadi lahannya persegi dengan sisinya 100 meter, berarti ukurannya 100 kali 100 ya. Ya, kalau digambarkan ini pastinya bentuknya persegi, kita umpamakan ya 100 meter kali 100 meter. Di sini 100 meter. Gitu ya. Oke. Nah, jarak tanam ya. Jadi jarak tanam cabenya ini antara satu pohon cabai dengan pohon cabai yang lain, jaraknya antara 0,5 sampai 1 meter. Ya, setengah sampai 1 meter. Diasumsikan rata-rata produksi tiap pohon adalah setengah kilo. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Oke, di mana P ini adalah nilai minimum produksi cabai, satuannya kilogram. Oke, kita harus tahu dulu ya, dengan lahan berukuran persegi seperti ini, 100 kali 100, ada berapa pohon yang bisa ditanam ya, dengan ketentuan jarak antar tanaman setengah sampai 1 meter. Karena di sini nilai P-nya pengen minimum, maka jarak tanamnya kita ambil yang terbesar, jadi 1 meter jaraknya. Ya, jaraknya sini pohon 1, pohon berikutnya 1 meter, berikutnya 1 meter, dan seterusnya. Ini juga 1 meter, 1 meter, 1 meter. Oke, karena kita punya 100 meter, maka ada berapa pohon dari ujung kiri ke ujung kanan? Ya, tentunya ada sebanyak 101. Ya, contoh yang simpel adalah kalau kita punya tanah ukuran 2 meter, ya, 2 meter kali 2 meter. Ya, kalau 2 meter kali 2 meter, maka ada berapa pohon? Tiap meternya 1 pohon. Ya, tentunya jadi ada satu baris ini ada 3, ya, jadi ada 3 pohon. Ya, 3 pohon, ini juga 3 pohon. Jadi ada sebanyak 9 pohon dari 3 kali 3. Maka dengan cara yang sama, ini jumlah pohonnya, ya, jumlah pohon cabainya ada sebanyak 101 kali 101 pohon. Ya, sama dengan ya, jadi hasilnya 10.201 pohon. Nah, kalau tiap pohon menghasilkan setengah kilo, maka produksi cabainya akan sama dengan 1.201 dikali 0,5 kilo. Ya, jadi sama dengan 5.000
ya, 5.100,5 kilo. Nah, ini produksi minimumnya ya, karena tadi kita pilih jaraknya 1 meter ya, jarak terbesar ya, antara satu pohon dengan pohon yang lain. Nah, berarti nilai P-nya adalah 5.100,5 kilo. Sementara Q-nya 5.500. Maka keputusan kita ambil adalah nilai P lebih kecil dari nilai Q. Jadi kita pilih yang B untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8 ya. Bilangan real X yang memenuhi persamaan. Ya, 2 log dari 4 log 4X plus 1 dibagi 3 log 9 sama dengan setengah. Oke, kita harus ingat A log A pangkat 2 ya, atau A log A pangkat M lah ya. Nah, ini sama dengan M. Jadi kalau 3 log 9, 3 log 9. Nah, 9 ini kan 3 pangkat 2. 3 log 3 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2. Ya, jadi kita punya ini 2. Kalau kita tuliskan lagi jadi 2 log dari 4 log ya, 4X plus 1 dibagi 2 ya, karena 3 log 9 sama dengan 2. Sama dengan 1/2. Nah, kalau kedua ruas kita kali 2, habis 2-nya nih. Ya. Jadi kita punya 2 log dari 4 log 4X tambah 1 sama dengan 1. Nah, sifat berikutnya. Yang pertama. Sifat berikutnya, kalau seandainya kita punya A log B sama dengan C, ya, maka B sama dengan A dipangkatkan C. Ya, A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Nah, kita pandang ini adalah B-nya. A log B sama dengan 1. Ya, ruas kanan jadi 1 ya. Jadi A log B sama dengan 1, maka 4 log 4X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 1 atau 2. Ya, bentuknya masih log juga. Jadi kita bisa gunakan lagi sifat ini. Jadi A log B sama dengan 2. Sekarang B-nya adalah 4X plus 1. Maka kita punya 4 pangkat 2 atau B dulu ya kita sebut ya. 4X tambah 1 sama dengan A pangkat C. Jadi 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi dapatlah 4X-nya sama dengan 15. X-nya 15 dibagi 4. Nah, ini nilai X-nya. Jadi P-nya ini nilainya sama dengan 15/4. Sementara Q-nya 4. 4 ini kan 16/4. Jadi lebih besaran Q ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kuantitas P lebih kecil dari Q. Nah, jadi kita pilih yang B untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, pada balok ya, balok ABCD FGH dengan panjang AB 6, BC 5, CG-nya 8. Oke, AB-nya 6, BC-nya 5, CG 8 berarti sama dengan AE ya, AE-nya 8. Oke, karena ABE ini siku-siku, maka EB-nya sama dengan 10 ya, triplet Pythagoras. Nah, jadi EB sama dengan 10. Ya, EB 10. Oke. Nah, EB atau BE. Informasi berikutnya adalah N berada pada BE. Sehingga BN sama dengan setengah EN. BN setengah EN. Nah, kalimat ini bisa kita ubah menjadi BN banding EN ya, sama dengan 1/2. Ya, maksudnya seperti ini ya. BN banding EN 1/2. BN 1 bagian, EN 2 bagian. Ya. Oke, kemudian mana hubungan antara P dan Q? Yang benar, di mana P-nya itu kuadrat dari jarak N ke C. Jadi P itu kuadrat jarak N ke C. Nah, N ke C atau panjang CN ya. Panjang CN kuadrat P-nya. Oke, untuk mendapatkan panjang CN kita perhatikan segitiga ya, CBE ya. Nah, jelas segitiganya siku-siku ya di B. Kita gambar seperti ini. Nah, siku-sikunya di B ya. B, C, E. Nah, seperti ini. Nah, panjang BC-nya kita punya 5. Panjang BE-nya 10 ya, dengan Pythagoras tadi. Nah, panjang BE 10. Kemudian N-nya ini ada di
antara BE ya, dengan perbandingan BN EN 1:2. 1 bagian 2 bagian, berarti di sini 1/3 kali 10 atau 10/3 ya BN-nya. Sementara EN ini 2 bagian menjadi 20/3 ya, 2/3 kali 10, jadi 20/3 jarak N ke E. Oke, ini N-nya. Nah, sekarang kita akan cari jarak C ke N. Nah, kita perhatikan segitiga BCN berarti, karena siku-siku juga BCN ya. Jadi CN kuadrat ini sama dengan BC kuadrat ditambah BN kuadrat. Nah, BC kuadrat adalah 5 kuadrat, 25. BN kuadrat berarti 10/3 dikuadratin, jadi 100/9. Nah, apabila kita samakan penyebut, maka 25 ini kali 9 sama dengan 225 tambah 100. Nah, dijumlah jadi 325/9. Nah, ini nilai jarak N ke C kuadrat dari jarak N ke C ya, BCN. Jadi ini CN kuadratnya sama dengan 325/9. Ini nilai P-nya. Sementara Q-nya 315/9, maka kita pilih opsinya ya P lebih besar dari Q. Jadi kita pilih yang A untuk soal nomor 9. Lanjutkan ke soal nomor 10 ya. Semua pasangan MN merupakan anggota dari min 3, min 1, 0, 1, 3. Oke, yang memenuhi limit, nah, saya tulis ulang soalnya, limit ya X menuju 2 atau X mendekati 2 dari MX plus 6 dibagi X plus 1, hasilnya adalah 2N. Nah, 4 pernyataan berikut yang benar-benar ada berapa? Oke, ketika X yang mendekati 2, maka akan kita peroleh ya, bentuk fungsinya ini MX tambah 6 per X tambah 1-nya menjadi, nah penyebutnya jelas tidak 0 ya, 2 tambah 1 3. Nah, bagian pembilangnya jadi 2M plus 6, ini hasilnya 2N. Maka kita peroleh 2M plus 6 sama dengan 6N. Nah, maka kita punya 2M sama dengan 6N dikurang 6. Nah, bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2, maka dapatlah M-nya 3N dikurang 3. Nah, ini kita punya hubungan antara M dan N adalah M sama dengan 3N min 3. Nah, sementara di pernyataan 1, M sama dengan 3N tambah 3, berarti salah yang pertama. Ya, oke. Nah, dari informasi M sama dengan 3N min 3, nah, berapa pasangan MN yang memenuhi? Kita bisa coba ya. M, nah, di sini N dulu ya, N kemudian M ya. Kalau seandainya M-nya N-nya min 3, maka 3 kali min 3 dikurang min 3, min 9 kurang 3 jadi min 12. Nah, ini tidak mungkin ya, karena nggak ada angka min 12 di sini ya, karena M dan N harus anggota ini. Kemudian kalau N-nya min 1, maka M-nya 3 kali min 1 kurang 3 jadi min 6. Min 6 juga tidak ada dalam anggota ini ya. Nah, maka ini juga tidak mungkin. Kemudian kalau N-nya 0, maka M-nya min 3. 0 kurang 3. Nah, ini masih memenuhi ya. Nah, ini ada. Kemudian kalau N-nya 1, jadi 3 kurang 3, M-nya 0. Ini memenuhi ya, 1 dan 0 ada. Kemudian kalau N-nya 3, maka M-nya 3 kali 3 kurang 3, 6. Nah, ini tidak memenuhi, tidak ada angka 6 ya di informasi ini. Jadi yang memenuhi adalah 0 min 3 atau 1 0 ya. N-nya 0, M-nya min 3 atau N-nya 1, M-nya 0. Nah, oke. Coba kita cek untuk informasi poin 2, 3 dan 4. Ya, N-nya 0, M-nya min 3. Ya, pernyataan 2. Apakah N dikurang M lebih besar 0? Ya, jadi 0 dikurang min 3. Ini sama dengan 3. Ya, betul ya, lebih besar dari 0. Nah, coba kita cek kembali gimana kalau seandainya N-nya 1, M-nya yang 0. Maka N dikurang M sama dengan 1 kurang 0, sama dengan 1. Ya, benar ya, lebih besar dari 0. Sehingga pernyataan 2 betul. Kemudian kita cek kembali untuk M tambah N kurang dari MN. Ya. M tambah N
kurang dari Mn. Ya, M tambah N berarti jadi min 3 kurang dari 0 kali min 3, 0. Nah ini benar, min 3 kurang dari 0. Nah, sementara kalau N1 M-nya 0, jadi Mn, M tambah N kurang dari Mn. Nah kita cek kebenarannya, 1 tambah 0, 1 kurang dari 1 kali 0, 0. Nah ini salah. Jadi M tambah N kurang dari Mn tidak bisa diterima karena hanya betul di satu kemungkinan saja. Nah, kemungkinan yang lain salah. Kemudian yang keempat, nah, kita cek. M tambah N lebih besar dari sama dengan. M tambah N lebih besar sama dengan 0. Apakah betul? Ya. Jadi M tambah N jadi min 3 lebih besar dari 0, salah. Nah, kalau ini salah ya pasti salah ya. Ya, jadi nggak perlu kita cek lagi karena salah satu udah ada yang salah. Jadi yang betul hanya poin kedua. Jadi banyaknya pernyataan yang benar-benar hanya ada satu. Ya, jadi kita pilih opsinya B untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Ya, kita diberikan sebuah gambar ini ya. Daerah A, B, C, dan D seperti gambar akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Oke, garis Y sama dengan 2 itu mendatar, ada di Y, kita pilih angka 2. Nah, ini garis Y sama dengan 2-nya. Oke, ini garis Y sama dengan 2. Ini sebagai cermin. Jadi, jelas sekali apabila keempat daerah ini dicerminkan terhadap sebuah Y, pasti ada di atas ya posisinya. Contohnya adalah daerah A. Maka daerah A ketika dicerminkan, bayangannya jadi seperti ini. Nah ini daerah A aksen seperti itu ya. Nah kalau yang C dicerminkan menjadi seperti ini, gitu ya. Nah seperti ini, mari gedean lagi dikit ya. Nah seperti ini daerah C aksen. Nah berarti ini B aksen, gitu ya. Nah kemudian ada D aksen. Jelas sekali ya, bayangan antara semua daerah A, B, C, D semuanya ada di kuadran 1. Ya, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Nah, jadi semua bayangan daerah A, B, C, D ada di kuadran 1. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang betul adalah seluruh bayangan daerah D kuadran 1, betul. Bayangan C di kuadran 4 salah. Tidak seluruh bayangan B ada di kuadran 1, salah. Harusnya seluruh. Sebagian bayangan A berada di kuadran 2, salah. Ya, seluruh ya. Kagak ada di kuadran 2, semuanya di kuadran 1. Jadi yang kita pilih untuk soal nomor 11 ini jawabannya benar ada 1. Jadi kita pilih opsi yang B untuk soal nomor 11. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Oke, di sini kita diinformasikan ada dua lingkaran. Keterangannya adalah keuntungan ya penjualan suatu produk toko A, B, C, D disajikan dalam bentuk diagram lingkaran di atas. Bagian daerah lingkaran besar yang berwarna hijau, ya lingkaran besar warna hijau diperinci, ya dirinci menjadi 3 bagian lingkaran kecil, nah, CDE. Jadi ini sebenarnya bagian dari daerah hijau, ya. Oke, keuntungan toko D 400.000 seperti yang diketahui. Oke, kita coba perhatikan. Nah, kita lihat ya lingkaran yang kecil. Ya, kita lihat lingkaran yang kecil. Nah, kita perhatikan di sini yang D. Berapa derajat yang D? Kalau kita perhatikan ini 180, 90, maka agar menjadi 360 yang D ini besarnya 90 derajat. 90 derajat keuntungannya diketahui di soal adalah 400.000. Nah, maka tentu yang kotak D ya toko D dengan sudut yang sama besarnya pasti juga 400.000 keuntungannya. Kemudian C, untuk toko C dia memiliki besar sudut 180 derajat, maka pastinya 2 kali lipat dari kota D dari toko E atau toko D. Nah, kalau toko D 400.000, maka toko C 800.000 keuntungannya. Nah, ini ada di daerah berwarna hijau di lingkaran besar, ya. Nah, sekarang kita lihat lingkaran besar. Ya, lingkaran yang besar.
ya, lingkaran yang besar. Kita perhatikan ya, lingkaran besar ini CDE ya, sudutnya sebesar agar totalnya 360 derajat 80 120, maka harus sama dengan 160 derajat ya. Jadi ini CDE, nah ini di total ya 160 derajat ya. Keuntungannya berapa? 160 derajat keuntungannya total dari ini semua, toko C, D, dan E, sebesar 1.600.000 ya, 1.600.000. Sehingga ya, toko yang B dengan besar sudut 80 derajat, nah berarti kan setengahnya nih ya dari CDE ya, dari total CDE di setengahnya, maka keuntungannya adalah 800.000. Untuk yang toko A besar sudutnya 120 derajat ya, 120 derajat. Kalau seandainya kita perhatikan toko B 80 derajat 800.000, maka 1 derajatnya itu adalah 10.000 ya, 1 derajatnya 10.000, maka toko A 120 derajat ya 1.200.000. Atau boleh juga pakai perbandingan ya. Ya, jadi yang A ini, yang A besar keuntungannya A dibagi B, B 800.000. Nah, sama dengan perbandingan derajat A 120, yang B 80. Nah, bikin seperti ini boleh. Gitu ya. Nah, maka dapatlah nanti A-nya adalah 1.200.000. Ya, tinggal dikali silang. Oke, nah ini yang kita dapatkan. Nah, sekarang tinggal kita cek ya, keuntungan toko A lebih besar dari 900.000. Ya, betul ya, karena A 1.200.000. Keuntungan di toko B kurang dari 900. Ya, betul sekali, karena B hanya 800.000. Keuntungan toko C sama dengan keuntungan toko B. C dengan B sama 800.000, betul. Toko A 1.200.000 sama dengan 3 kali toko D. Toko D 400.000 ya, 3 kali 400 sama dengan 1.200.000, betul. Jadi kita pilih pernyataan yang benar ada sebanyak 4. Jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 12. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Rata-rata 5 bilangan bulat positif, jadi mulai dari 1 ya, maksudnya bilangan asli nih. Jadi bilangan itu kelima-limanya adalah bilangan asli. Rata-ratanya sama dengan 5. Oke, kita tuliskan informasi yang diberikan ya. Informasinya adalah, katakanlah kelima bilangan itu adalah A ya, B, C, D, dan E. Nah, ini bilangan terurut ya. Nah, kita katakan ini bilangan sudah terurut dari yang terkecil ke terbesar. Rata-ratanya 5. Nah, karena rata-ratanya sama dengan 5, maka ini kita jumlah A tambah B tambah C tambah D tambah E dibagi 5 sama dengan 5, atau boleh langsung sama dengan 5 kali 5, 25. Nah, ini informasinya. Pertanyaannya, berapakah jangkauan dari kelima bilangan tersebut? Oke, karena kita sudah urutkan dari yang terbesar ke terkecil, maka pertanyaannya adalah jangkauan, berarti terbesar E dikurang terkecil. Nah, ini yang ditanya, berapa nilai E dikurang A ya. Oke, informasinya seperti ini. Nah, pernyataan bantuan pertama adalah mediannya sama dengan 5. Kalau mediannya sama dengan 5, maka C nya sama dengan 5 ya. Nah, kalau C sama dengan 5, maka akan kita peroleh A tambah B tambah D tambah E ini sama dengan 20 ya. 25 kurang 5. Nah, dengan informasi yang hanya satu pernyataan saja, kita nggak akan mendapatkan berapa nilai E dikurang A ya, nggak akan mendapatkan nilai E dikurang A. Berarti pernyataan satu saja tidak cukup. Coba sekarang kita cek pernyataan 2 saja apakah cukup. Nah, pernyataan 2 adalah modusnya tunggal, jadi hanya ada satu modus di sini, bernilai 8. Jadi modusnya 8. Modusnya 8 kita nggak bisa tentukan. Kalau seandainya tidak ada pernyataan satu, ya bisa saja 8 itu ada di pertama, 8 dan 8 gitu ya. Atau mungkin yang kedua dan ketiga 88, atau C dan D ini 88, atau D dan E ya. Nah, kita nggak bisa juga untuk menentukan E dan E. Sekarang gimana kalau dua-duanya ya, pernyataan 1 dan 2 kita gunakan. C nya 5, berarti A tambah B tambah D tambah E sama dengan 20, dan modusnya 8.
karena posisi 5 ada di tengah-tengah ya. Nah, ini 5, C ini 5, maka 8 adalah yang D dan E. Nah, 8 dan 8 gitu ya. Nah, sehingga D dan E ini 8 nilainya. Maka kita punya A tambah B tambah 5 tambah 8 tambah 8 ini sama dengan 25 gitu ya. Jadi A tambah B ini sama dengan 21, 25 kurang 21, 4. Jadi A tambah B sama dengan 4. Ya, sampai di sini. Oke, kita baru dapat nilai E nya saja 8. Tinggal mencari A. A tambah B sama dengan 4. Kemungkinannya adalah A dan B. Dengan kondisi A dan B belang-belang positif, berarti bisa saja karena A dan B terurut, jadi A lebih kecil dari B. Atau lebih kecil sama dengan B ya. Nah, jadi bisa saja A-nya 1, B-nya 3, atau A-nya 2, B-nya 2. Tapi kalau A-nya 2, B-nya 2 jadi modus lagi. Ya, sementara kan kasih tahu modusnya tunggal, jadi nggak mungkin A-nya 2, B-nya 2. Ya, maka mungkinnya 1, A-nya 1, B-nya 3. Ya, A-nya 1, B-nya 3. Maka dapatlah jangkauannya 8 kurang 1 ya, sama dengan 7. Nah, kesimpulannya kita harus menggunakan dua pernyataan bersama-sama untuk menjawab pertanyaan. Nah, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi untuk soal nomor 13 kita pilih opsi yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Misalkan fx, ya ini fungsi pangkat 3, ya polinom derajat 3, x pangkat 3 tambah bx tambah c, berarti koefisien x kuadratnya 0 ya. Apakah grafik fungsi f, ya, grafik fungsi f memotong sumber di 3 titik? Putuskan pernyataan 1 dan 2 berikut cukup. Oke, ya. Yang pertama adalah AB kurang dari 0, yang kedua c lebih besar dari 0. Oke, kita bahas dulu ya sedikit informasinya bahwa apabila kita punya fx, katakanlah x pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d ya. Berarti di sini a-nya a, b-nya adalah 0 ya. Nah, berarti ini c-nya adalah b, d-nya adalah c di situ. Oke, untuk mengetahui dia motong sumber di 3 titik atau tidak ya, kita harus mencari diskriminannya. Ya, diskriminannya itu rumusnya, kalau untuk yang pangkat 2 kan B kuadrat min 4AC. Kalau untuk yang pangkat 3 rumusnya adalah delta 1 kuadrat dikurang delta 2 kuadrat dikurang 4 kali delta 1 pangkat 3 dibagi dengan minus 27A pangkat 2. Nah, terus delta 1-nya apa? Delta 1-nya adalah delta 1-nya adalah B kuadrat minus 3AC. Sementara delta 2-nya adalah 2B kuadrat dikurang 2B pangkat 3 dikurang 9ABC ditambah 27A kuadrat D. Nanti nilai ini kita masukkan ke D. Kalau seandainya D-nya positif, maka dia motong sumbu X di 3 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, motong sumbu X di 1 atau 2. Ya. Tapi kalau seandainya D yang negatif, motongnya hanya di 1 titik. Oke, sekarang kita coba ya mencari B kuadrat min 3AC-nya. Ya, B-nya berarti 0 ya kalau di sini ya. Karena kan kita pakainya A pangkat X pangkat 3, BX kuadrat tambah CX tambah D. Berarti di soal A-nya kita punya A, B-nya 0, C-nya itu adalah B, D-nya adalah C. Ya, maka kita peroleh B kuadrat min 3AC yang 0 kuadrat dikurang 3AB ya, jadi minus 3AB. Sementara delta 2-nya B-nya 0 ya, jadi 0. Nah, ini juga ada B jadi 0 plus 27A kuadrat C. Nah, jadi delta 2-nya 27A kuadrat C. Nah, kita masukkan ke diskriminan. Apakah bisa kita pastikan positif, negatif, atau sama dengan 0, atau tidak bisa dipastikan ya nilainya positif atau negatifnya. Oke, delta 2-nya kita punya 27A kuadrat C. Berarti kita punya 27 kuadrat A pangkat 4 C kuadrat dikurang 4 kali delta 1 kuadrat. Ya, jadi 9 pangkat 3, jadi minus 27. Ya, jadi minus 27 karena dipangkatkan 3, A pangkat 3, B pangkat 3. Ini semuanya dibagi dengan minus 27 A pangkat 2.
Nah, ini semua bisa dibagi dengan minus 27A kuadrat. 27, nah tanda jadi minus. Ya. Karena positif bagi min. 27 kuadrat bagi 27 jadi 27. A pangkat 4 bagi A pangkat 2 menjadi A pangkat 2 kali C kuadrat. Kemudian min kali min plus ya. Min kali min plus dibagi min jadi min ya. Nah, ini min 27 nya coret. Jadi tinggal min 4. A pangkat 3 bagi A pangkat 2 jadi A dikali B pangkat 3. Nah, ini hasil diskriminannya. Ya, sekarang kita tinggal gunakan. Kalau diskriminannya kita punya minus 27A kuadrat C kuadrat dikurang 4AB kali B kuadrat seperti ini. Nah, oke, informasi pertama kita gunakan. Kalau AB-nya negatif, jadi ini AB negatif. Ya, kita tahu bahwa ini pasti negatif hasilnya. Ya, karena min 27 kali positif, A kuadrat kali C kuadrat. AB-nya negatif. B kuadrat karena bilangan kuadrat positif. Jadi ini min ketemu min jadi plus. Ya, min dikurang min tambah jadi min dikurang min ya. Min kurang min hasilnya nggak tahu. Bisa min bisa plus ya, tergantung minnya besaran mana ya. Jadi ini tanda tanya, nggak bisa tentukan positif atau negatifnya. Ya, untuk yang pertama, oke, kita hapus dulu. Oke, sekarang kalau kondisinya adalah kita gunakan yang kedua, C-nya positif. Kalau C-nya positif nggak ngaruh, ya, karena ini C-nya dikuadratkan, mau positif negatif dia tetap negatif hasilnya. Kemudian ini 4AB kuadrat nggak bisa ditentukan positif atau negatifnya, ya. Kalau kita hanya gunakan pernyataan yang kedua saja. Sekarang kalau seandainya kedua pernyataan ini digunakan, nah ini tadi hasilnya adalah negatif ya, kalau ketemu negatif jadi positif, jadi min tambah plus kita juga nggak tahu. Ya, jadi untuk soal nomor 14 ini dua pernyataan digunakan itu masih tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 14.